Capaian mata kuliah ya. Ini subsidi PMK-nya pencapaian mata kuliah. Jadi diharapkan dengan materi yang kita sampaikan itu bisa menguasai konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik dan nilai karakter di sekolah dasar. Karena kita basicnya pendidikan guru sekolah dasar ya, atau PTSD atau guru ya. Jadi bisa kita melihat bahwa bagaimana nilai moral atau karakteristik di sekolah dasar yang nantinya saudara baik berkembang fisik, psikologi, spiritual dan sosial. Ini indikator pencapaian pada pembelajaran kita pada hari ini tentang karakter. Yang pertama, mampu menguasai pengembangan pemahaman tentang pendidikan karakter. Yang selanjutnya, mampu membangun sikap dan perilaku berkarakter, baik itu di dalam kelas, di lingkungan perguruan tinggi, ataupun di masyarakat dan sosial lainnya, ataupun di keluarga. Mampu mengembangkan pembelajaran berbasis karakter di SD. Jadi berarti nanti saudara bisa mengembangkan bahan pengajaran ataupun perumusan NPS, NPP dan sebagainya terhadap bahan pembelajaran di sekolah dasar. Tujuannya di mana materi kita pada hari ini, mahasiswa mampu menguasai dan mengembangkan pemahaman tentang pendidikan karakter serta menjelaskan konsep dan tujuan pendidikan karakter itu seperti apa. Mahasiswa mampu membangun sikap dan perilaku berkarakter. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu mengembangkan pembelajaran berbasis karakter di sekolah dasar atau SD. Ini pendidikan membangun karakter. Ini kita lihat bahwa karakter itu apa yang dimaksud dengan karakter. Ini kita bisa lihat ya, karena minggu kemarin sudah kita bahas dari kelompok 1 dan sampai seterusnya. Itu karakter itu adalah sifat khas, kualitas dan kekuatan moral pada seorang atau kelompok. Kira-kira itu dari pengertian karakter. Ini karakter itu mencakup apa saja kira-kira? Integritas, kesehatan diri, kedewasaan, moralitas, ketimpangan, kegigihan, dan semangat memperbaiki diri dan semangat untuk mencapai yang terbaik. Oke, jadi itu karakter mencakup seluruhnya ya, integritas, percaya diri dan sebagainya.
pinter ya siswanya. Selanjutnya, mengapa pembangunan karakter itu penting? Ayo, siapa yang bisa kira-kira mengapa pembangunan karakter itu penting? Ya, di Menurut saya adalah membangun karakter itu penting karena di dalam kehidupan sehari-hari harus mempunyai sifat yang lebih baik. Jadi yang tidak baik akan menjadi baik, dari yang buruk menjadi baik. Sekian, terima kasih dari saya. Oke. Baik, menurut pendapat saya, karakter mempengaruhi pembangunan diri seseorang karena karakter mempengaruhi diri seseorang baik atau buruknya seseorang tersebut untuk kehidupan selanjutnya. Itu saja, terima kasih. Mari kita simak di bawah ini. Yang pertama, menurut Antonio, karakter itu suatu barang yang tidak bisa dijual di muka bumi ini adalah karakter. Jadi satu-satu barang yang tidak dijual di muka bumi ini adalah karakter. Mengapa? Karena karakter itu memang harus dibangun. Melalui apa kita membangunnya? Melalui pendidikan. Di pendidikan terbagi ya, ada pendidikan baik itu formal, non formal, maupun yang kaya dengan nilai-nilai kebajikan ya, yang menjunjung tinggi martabat hidup berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke, kita lanjut. Ini ada pepatah, orang Sumatera Barat ataupun orang Minang itu biasanya dia berpesan kepada anaknya, "Nak, kalau kau miskin, harta bisa kau cari. Kalau engkau sakit atau cacat di tubuhmu, obat kemungkinan bisa engkau cari atau bisa engkau sembuhkan. Tapi kalau tak punya karakter, maka segalanya sudah tidak bisa engkau cari." Jadi betapa pentingnya mahasiswa ataupun kita semuanya ini memiliki nilai-nilai karakter. Oke, ini ciri-ciri masyarakat masa depan. Selanjutnya, pertama, kualitas seseorang itu tidak ditentukan oleh apa yang Anda punya. Kita mempunyai mobil, kita mempunyai rumah, kita mempunyai apa adanya dan sebagainya, ini tidak ditentukan. Tetapi yang lebih ditentukan di sini, siapakah Anda? Ya. Kesejahteraan dan kebahagiaan akan lebih banyak tergantung pada modal maya yang dimiliki. Modal maya ini yang berhubungan dengan intelektual atau modal sosial, etika, personal seperti iman, keteguhan, kekayaan rohani dan sebagainya. Ini ciri-ciri masyarakat besar. Ini kecenderungannya masyarakat konservatif itu adalah lebih terbuka menerima kebinekaan sebagai hal yang kodrat dan manfaat sebagai sumber keunggulannya. Yang selanjutnya, lebih terbuka untuk belajar dari mana saja bisa menghargai yang positif yang ada pada bangsa, masyarakat atau kelompok yang lain. Selanjutnya, masyarakat masa depan cenderung berkembang menjadi masyarakat dengan ciri keseketikaan. Semuanya ini bergerak, berubah dan cepat, semuanya menjadi makin sementara. Ya. Yang selanjutnya, kebaruan atau sumber pada kreativitas dan daya inovasi manusia. Yang selanjutnya, menjadi serba kompeten dan berkooperasi secara global dengan standar internasional. Di mana masa depan masyarakat dituntut lebih dewasa dalam memecahkan perbedaan-perbedaan atau konflik dengan cara bermartabat, bermanusia, atau yang tidak mencari kambing hitam. Sekarang kita sering, "Pak, saya terlambat menunggu tugas." Karena siapa? Teman saya, Pak, karena makalahnya dibawa oleh dia. Ini sering kita mengkambing hitamkan biasanya tugas-tugas yang diembarkan oleh siswa atau mahasiswa. Masyarakat dituntut lebih menghargai kerja keras,
menghargai prestasi tanpa mentalitas yang berubah dengan makan siang gratis. Yang pastinya kita berbuat harus ada feedbacknya atau harus ada balik. Nah, ya. Masyarakat dituntut bisa melakukan keselarasan antara etika universal dengan kearifan lokal. Ini tantangan pendidikan di Indonesia ini menumbuhkan ciri-ciri pribadi yang unggul, luhur pada masyarakat Indonesia tetap menjaga jati diri keindonesiaan kita. Makanya sekarang mencegah bahasa Indonesia menjadi korban dari modernitas bangsa lain di era global ini sangat sulit. Contohnya, kita berpakaian, pakaian kita tidak lagi menutupi aura. Kadang-kala kita mengikuti tren. Tuh, ini yang menumbuhkan tentang keluhuran dari diri Indonesia ini ya kurang baik. Tanpa modal yang cukup menghadapi masa depan suatu bangsa bisa menjadi beban bagi bangsa yang lainnya atau menjadi korban dari kemajuan bangsa-bangsa yang lain. Makanya kita harus siap menghadapi kemajuan zaman, semakin canggih dan sebagai teknologi dan sebagainya, tetapi kita lupa bahwa kita lebih membangun kepribadian atau karakter kita ini lebih penting. Dan sampai kita itu patut derek, tapi akhlakul karimah kita ataupun karakter kita semakin tidak. Jadi pendidikan kita budaya dan kebudayaan bisa dilihat pada peraturan pemerintah nomor 12 di bagian penjelasannya apa yang didayakan, potensi keberbakatan minat dan kecerdasan individu. Untuk apa kira-kira? Kreatif. Oke, jadi termasuk kita ada tugas, tempatnya bagus sekali. Kita lihat ada tugas eksplorasi. Ini studi kasusnya tentang nilai-nilai yang terkandung dalam nilai pendidikan karakter. Mahasiswa membuktikan hasil analisis dengan mempresentasikan dalam bentuk talk show atau berbincang santai atau berdiskusi terhadap suatu analisis yang terjadi. Sebuah perwakilan kelompok dalam talk show berdiskusi dan menghasilkan kesimpulan bersama tentang studi kasus pendidikan karakter, memberikan penguatan tentang nilai-nilai pendidikan karakter. Oke, ini silakan kita semuanya atau sudah dibagi kelompok. Tadi kelompok 1, 2, dan 3, 4. Oke, kelompok 1 itu Putra, ya sudah kita terbuka. Kelompok 2 Tasya, kelompok 3 Dwi dan kawan-kawannya, dan kelompok 4 ini Rian dan kawan-kawannya. Untuk selanjutnya kita lihat semuanya perhatikan video ini ya supaya kita bisa nanti mengerjakan tugas-tugas.
jangan sampai diri kita seperti yang ada pada studi kasus. Kira-kira sudah paham pada videonya atau kita putar satu kali lagi? Ada yang paham? Oke. Ada yang paham? Ada yang belum? Baiklah, kita putar satu kali lagi. Saya harap kita semuanya benar-benar menyimak biar kita mengetahui pokok permasalahannya itu di mana. Ya. Oke, ini kita putar lagi. Tolong lihat teksnya ya. Biar kita tahu isinya itu apa. Silakan kelompok 1, 2, 3, dan 4 akan diskusi dengan teman-temannya mengenai video tadi bagaimana saudara menganalisisnya, ada kaitan antara karakter di sana, apa saja nilai-nilai karakter di sana ya. Jadi untuk membantu dalam mencari nilai-nilai kandungan butir-butir nilai karakter ya. Oke, silakan diskusikan dan nanti diskusikan bersama-sama apa saja analisisnya berhubungan dengan studi kasus video tersebut. Nanti dirangkum, nanti kita diminta perwakilan untuk tercetak. Silakan.
jalannya dulu. Saya rasa bagus Pak, karena Pak di sini ada nilai-nilai binekanya bertanggung jawab. Karena bertanggung jawab habis dia nombor, dia minta maaf atau apalah dan sebagainya. Nah, tidak langsung di contohnya itu kenapa ada di sini berarti tidak mengindahkan pada pusatnya. Luaskan dalam mencari remaja bukan tidak hanya ayah sama tidak hanya kira-kira nanti ada pelatihan pertanyaan dijawab bisa kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tadi Bapak Chandres Abadi, Magister Pendidikan Frons, telah memperlihatkan sebuah video tentang seorang anak yang memiliki seorang ayah yang disabilitas fisik berupa tunawicara dan tunarungu. Nah, di sini saya ingin membahas dari hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 1. Tentunya kalian sudah mengenal siapa saya dan siapa kelompok saya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi sesuai pendapat kelompok kami. Seorang anak yang memiliki ayah yang disabilitas fisik yaitu tunawicara dan tunarungu. Anak tersebut berpikir memiliki ayah yang memiliki kekurangan atau tidak bisa melihat ini adalah masalah besar karena tidak bisa mendengarkan masalah yang dialami anaknya atau masalah tersebut seperti bullying, bagaimana keadaan sang anak saat belajar, bahkan sebagai seorang anak kecil biasanya membutuhkan sekali telinga, apalagi dia hanya memiliki seorang ayah. Dan di sini peran ayah itu sangat penting, tetapi ayah tersebut memiliki kekurangan fisik atau disabilitas fisik. Dan juga anak berpikir bahwa seorang ayah yang bisu tidak bisa memberikan nasihat di masa kanak-kanaknya. Dan anak juga kadang berpikir jika memiliki ayah yang tidak bisa memberikan nasihat secara lisan, dia berpikir bahwa masa depannya itu tidak baik-baik saja atau bermasalah. Padahal sang ayah memiliki sifat yang menyayangi sekali oleh anaknya. Oleh karena itu, ayah tersebut memberikan seperti gerakan fisik agar anak tersebut dapat berkomunikasi dengan ayahnya. Dan bapak tersebut dari sang anak berusaha keras menghibur anaknya dan berusaha menasehati dengan berinteraksi menggunakan gerakan fisik yang sudah saya jelaskan tadi agar anaknya selalu bersemangat dalam menjalani hari-harinya. Tetapi anak tersebut masih tidak menerima dengan keadaan fisik ayahnya. Hubungannya dengan pembentukan karakter, menurut kelompok saya, karakter sang anak belum terbentuk karena sang anak terbiasa terbuli oleh temannya. Oleh karena itu, sang anak mulai menyalahkan bapaknya dengan kekurangan fisik bapaknya tersebut, bahwa bapaknya tersebut tidak dapat memberikan
bekal untuk sang anak untuk dewasa kelak. Dengan kekurangan fisik ayahnya, anak tersebut beranggapan semua salah ayahnya. Permasalahan yang utama yaitu menurut kelompok kami, karakter seorang anak yang membuli teman sekolahnya dikarenakan bapak dari siswa tersebut pelit dan bisu. Dan solusinya yaitu kita sebagai calon guru tentunya dapat mengantisipasi supaya anak tersebut tidak terlalu menyalahkan ayahnya dengan cara memberikan beberapa motivasi dengan pendekatan anak tersebut. Kita sebagai guru harus atau calon guru harus tegas terhadap siswa yang suka membuli agar tidak menghancurkan rasa percaya diri anak yang dibuli. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu bahwa seorang anak menginginkan seorang bapak yang sempurna karena bapaknya tuli dan bisu, dan malu selalu dihina dibully oleh teman-temannya karena nasihat keadaan bapaknya itu. Bapaknya rela mengorbankan apa saja demi anaknya hidup. Bapaknya berdagang demi sekolah anaknya tersebut. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang ingin bertanya atau ini merefleksikan dari apa yang dijelaskan oleh teman kita. Kelompok Bapak silakan. Siap saya. Ya. Saya dalam Citasari izin bertanya pada kelompok 1. Menurut Anda, bagaimana motivasi anak agar menerima kekurangan dari ayahnya? Menurut saya menurut pribadi saya, cara memotivasinya dengan menasihati agar anak atau teman-temannya tidak selalu membuli dia, bahwa kekurangan atau kelebihan seseorang itu tetap sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai anak tentunya berpikir setiap memiliki ayah yang berbeda dengan ayah orang lain, pasti itu adalah sesuatu permasalahan yang besar. Oleh sebab itu, kita sebagai calon guru lebih mendekatkan kepada anak tersebut supaya kedepannya anak tersebut tetap bersemangat menjalani hidupnya. Mungkin sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari video yang sudah ditayangkan tadi. Ya, dalam tayangan video tersebut mengisahkan seorang ayah yang rela berkorban untuk anaknya, untuk anak perempuannya. Dalam tayangan pertama, kita bisa melihat bahwa anak tersebut tidak menerima kekurangan yang dimiliki ayahnya, sehingga membuat anak itu dibully oleh teman-temannya karena bulian tersebut. Emosi seorang anak tersebut tidak stabil. Hal tersebut mengakibatkan si anak dan sang ayah bertikai atau bertengkar, sehingga muncul tekanan pada sang anak yang membuat anak tersebut melakukan hal yang tidak diinginkan, seperti yang ada di tayangan tadi. Anaknya ingin berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Oke, pada tayangan selanjutnya yang telah bisa kita lihat, pada saat anaknya ingin mengakhiri hidupnya, ternyata telah diketahui oleh ayahnya, dan ayahnya pada saat itu berkorban untuk anaknya dengan cara mendonorkan darahnya. Lanjut, menurut cara penyelesaian menurut kelompok kami, harusnya sebagai seorang anak
kita harus bisa lebih terbuka kepada orang tua agar nantinya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi di antara keduanya. Lalu kita harus mengerti bahwa manusia terlahir tidak sempurna. Kita harus dapat menerima kekurangan yang ada, dan solusi yang bisa kita sampaikan kepada seorang anak yang memiliki masalah seperti itu adalah dengan memberikan nasihat atau motivasi yang sudah dijelaskan oleh saudara Arjuna tadi. Karena setidak-tidaknya motivasi atau dukungan dari orang lain atau orang tua tersebut bisa membantu anaknya untuk memahami apa sih yang salah dari hidup saya ini, mengapa saya merasakan seperti tidak ada keterkaitan hubungan antara saya dan ayah saya. Selanjutnya, nilai karakter yang terkandung dalam video tersebut atau tayangan tersebut adalah kepedulian. Kepedulian di sini artinya seperti ayahnya yang menolong anaknya saat anaknya ingin mengakhiri hidupnya, dan ayahnya yang tadi kan ayahnya memberikan kata-kata semangat pada anaknya dengan walaupun dengan bahasa isyarat atau bahasa siswa. Dan yang kedua yaitu kasih sayang. Kita bisa melihat secara langsung tadi ayahnya memberikan kasih sayang yang menurut kita sangat cukup untuk anaknya, namun anaknya kan tidak bisa memahami kasih sayang yang diberikan oleh ayahnya itu. Yang selanjutnya, nilai kepedulian tolong menolong. Seperti yang saya sebutkan tadi, ayahnya rela bekerja untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh anaknya, dan anaknya ayahnya menolong anaknya ketika ia memiliki kesalahan tadi. Dan yang selanjutnya yaitu rela berkorban. Ayahnya rela, dia berbicara bahwa dia punya rumah, dia punya uang, tapi dia ingin anaknya itu selamat, tidak ada apa-apa. Berarti kan di situ kita bisa mengerti bahwa uang, harta, rumah itu tidak ada harganya untuk dia. Dia hanya ingin putrinya itu selamat dari apa yang menimpanya. Yang selanjutnya, nilai tangguh, yaitu ayahnya tangguh dan sabar serta tidak putus asa menghadapi cobaan masalah yang dia alami. Dan yang terakhir yaitu bersyukur. Ayahnya bersyukur atas kekurangannya yang ada dan menerima semua yang terjadi di dalam hidupnya. Dan yang terakhir, kesimpulan dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Tasya. Kepada Tasya, saya persilakan. Baik, di sini kita bisa menarik kesimpulan pada video kali ini. Kesimpulannya adalah kita sebagai seorang anak harus menghormati orang tua dan menerima perbedaan atau kekurangan yang ada pada masa perkembangan remaja. Kita harus bersikap terbuka agar hubungan antara kita dengan orang lain atau ayah atau keluarga terjalin tanpa ada kesalahpahaman. Seperti kayak kita mempunyai masalah atau mempunyai cerita. Misalnya hari ini kita mempunyai cerita apa, kita bercerita kepada ayah kita, walaupun ayah kita atau keluarga itu tidak merespon atau kurang menanggapinya, tapi setidaknya kita sudah mencobanya. Nah, terjalin kita juga harus menanamkan nilai tangguh pada dapat melalui kegiatan sehari-hari. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman, apakah ingin menanggapi? Tanya. Baik, terima kasih. Saya Ayu, izin bertanya. Bagaimana cara mengatasi anak yang malu atas kekurangan orang tuanya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ayu yang telah memberikan pertanyaan tersebut. Baiklah, di
sini saya ingin merespon tanggapan dari saudara Ayu. Menghadapi anak yang susah menerima kekurangan yang ada dalam keluarganya, seperti yang disebutkan oleh Ayu, kekurangan yang ada pada ayahnya, kita bisa menggunakan cara kita harus menanamkan nilai bahwa kita harus menerima dan menyadari bahwa manusia itu diciptakan tidak sempurna loh. Fisik dan apa yang dikaruniai oleh Sang Kuasa itu tidak semua orang itu sama menerimanya. Ada yang kurang di akademiknya, fisiknya dan lain sebagainya. Kita harus bisa menerima. Dan agar kita nantinya tidak misalnya kita takut dibully atau dicemooh di lingkungan sekolah, masyarakat, atau yang lainnya, kita harus bisa memilih atau memfilter lingkungan dan teman yang kita pilih. Misalnya, kita sudah tahu bahwa di lingkungan sini saya dicemooh atau saya dibully atas kekurangan atau masalah yang saya miliki. Nah, kita harus bisa memilah bahwa saya harus bisa memilih bahwa saya menjauh dari lingkungan tersebut dan saya mencari lingkungan yang lebih positif membawa saya ke depannya agar tidak malu atau tidak dibully lagi. Baiklah, di sini saya akan menambahkan jawaban dari Ainur. Di balik kekurangan manusia itu pasti ada kelebihannya. Dari video yang tadi, ayat itu kan mempunyai kekurangan dalam berbicara. Nah, berbicaranya itu dengan bahasa tubuh. Nah, di balik dari bahasa tubuh tersebut, dari kekurangan tersebut, pasti ayahnya itu mempunyai kelebihan. Seperti dia mengerti kepada anaknya, kayak mengertinya itu karena remaja itu kan emosinya tuh naik turun. Ketika itu ayahnya itu menyadari bahwa anaknya itu masih remaja, jadi ayahnya itu berusaha untuk menyenangkan hati anaknya dan mengerti anaknya. Baik, itu saja. Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, salah penilaian dari Anda, kami mohon maaf. Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mungkin kalian sudah tahu nama saya Putri Puskarasari dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis video yang di depan tadi. Menurut kelompok 3, bahwa analisis keseluruhan dari video tersebut bahwa tidak ada manusia dilahirkan dengan sempurna. Semuanya ada kekurangan dan kelebihan. Bahkan tidak ada yang namanya manusia yang bisa sehat selalu. Nah, ada pula manusia dengan dilahirkan di dunia ini dengan kekurangannya. Tetapi kekurangannya ini ada juga yang kelebihannya. Misalnya yang di dalam video tersebut, orang yang tidak sempurna akan jauh lebih mempunyai hati dan ikhlas untuk menerima keadaannya dibandingkan orang yang sempurna. Contohnya anaknya tadi, anaknya sempurna, sehat, tetapi dia tidak menerima kenyataannya di dalam hidupnya tersebut. Seperti sombong, egois, seperti di video anaknya itu sangat egois dengan kehendakannya sendiri, bahwa sehingga dapat membuat perilakunya tercela. Misalnya berkelahi dia bisa dan dibully oleh teman-temannya karena dia mempunyai ayah yang tuli dan bisu. Tetapi kita sebagai manusia harus membentuk sikap kepedulian, tenggang rasa, dan empati sesama atau di lingkungan keluarga, karena adalah keluarga fondasi yang utama di dalam lingkungan tersebut, maupun sosial. Misalnya perasaan simpati, empati terhadap anggotanya tersendiri, memberikan rasa cinta, kasih sayang. Kita kepada pacar aja memberikan rasa cinta dan kasih sayang. Kenapa tidak sama orang tua juga? Maaf kalau ada dari bercanda di dalam kesimpulan saya, karena ini pendapat saya tersendiri dan kelompok saya. Nah, jika di lingkungan sosial misalnya menghargai keadaan orang lain, contohnya teman kita, jangan saling membuli jika ada kekurangan kepada teman kita tersendiri. Ayahnya sangat berani dan tangguh dalam berkorban, memberikan
donor darah kepada anaknya karena anaknya telah ingin mencoba membunuh diri karena tidak menerima kenyataannya. Dan jadi solusinya, jadilah anak yang dapat membuka pintu hatinya dan ikhlas dan berlapang dada dalam menerima kenyataan dan ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menambahkan sedikit penjelasan dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh saudari Dwi. Menurut saya dari video yang tadi saya lihat itu bisa kita ambil kesimpulannya bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna, namun hanya kita sendirilah yang menyempurnakannya. Tidak ada rasa dari video tersebut bisa saya lihat tidak ada rasa hormat kepada orang tuanya yang membuat karakter anak tersebut kurang baik. Akibat orang tuanya berbeda dengan yang lain. Dia menganggap bahwasanya orang tuanya itu tidak sempurna seperti yang lain. Padahal kita lihat kasih sayang ayahnya itu tiada batas hingga tidak ada satupun perhatian dan kasih sayang dari ayahnya yang tidak terlihat di mata anak tersebut karena mata anak tersebut telah dibutakan oleh keegoisan yang membuat dirinya tidak mensyukuri dan tidak menerima keadaan. Padahal kita tidak akan pernah tahu seberapa gelap jalan seorang anak apabila seorang ayah tidak menuntunnya, dan tidak akan tahu serusak apa jika seorang ayah tidak membimbing anaknya. Karena ayah merupakan sosok pahlawan, maka dari itu berikanlah kasih sayang yang tulus selagi kita masih bisa memberikannya. Seperti seorang ayah yang selalu bersemangat dalam menjalankan tugasnya untuk membahagiakan keluarganya. Dan solusinya akan diberikan oleh saudari Dwi kepada Dwi, dipersilakan. Baiklah, nilai-nilai karakter yang dianalisis dari video tersebut adalah yang pertama tangguh, yang kedua adalah peduli, yang ketiga adalah beriman dan bertakwa. Dan kesimpulannya adalah untuk semua anak maupun itu dewasa, anak kecil, jadilah kita sebagai seseorang yang lebih menghargai orang-orang di sekitar, memandang orang-orang sekitar dengan sudut pandang yang luas. Misalnya seperti dalam seorang anak yang seharusnya lebih bisa melihat kasih sayang sang ayah dalam bantuan yang berbeda, dan ayah pun juga bisa memberikan nasihat kepada anaknya. Sekian, terima kasih dari saya. Baiklah teman-teman, ada yang ingin siap saya bertanya? Baik, perkenalkan nama saya Premina Miranda. Saya perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, menurut Anda, apakah kekurangan sang ayah menjadi faktor utama yang mempengaruhi psikis saat sang anak? Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Premina bahwa psikis ini adalah mental seorang anak. Jika anak merasa tekanan batin dalam hidupnya, maka dapat menyebabkan kericuhan dalam kekeluargaannya. Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan solusi dan memberikan arahan kepada anaknya agar tidak mendapatkan hal-hal yang buruk terhadap anak, seperti membunuh dirinya agar dia tidak bisa melihat ayahnya dengan keadaan yang bisu dan sulit. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum. Oke, selanjutnya kelompok 4. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Yakin wajahnya baik. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, yaitu menganalisis video tentang ada atau tidaknya tindakan ataupun kaitannya dengan pendidikan karakter yang telah kita pelajari selama pembelajaran pendidikan karakter. Nah, dari video yang kita tonton tadi, dari kelompok saya sendiri terdapat kaitannya dengan pendidikan karakter, yaitu pentingnya penerapan pendidikan karakter di dalam lingkungan sekolah. Nah, di mana kasus yang terjadi dalam video tersebut ialah kasus pembulian, karena seorang anak tidak percaya diri terhadap ayahnya sehingga membuat dia malu, depresi, dan ingin mengakhiri dirinya.
Nah teman-teman, saya ingatkan kepada kalian bahwa kita insecure itu wajar. Setiap orang memiliki rasa insecure yang berbeda. Nah, jika kita dapat membuat kekurangan dalam diri kita itu menjadi sebuah yang unik, itu lebih positif daripada kita harus insecure, overthinking, dan memikirnya sehingga kita tidak tidur malam. Nah, seharusnya dari video tersebut kita dapat menghargai sesama manusia sesuai dengan nilai Pancasila. Yang kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan tentang poin B nomor 8, yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sebagai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, pada video tersebut sedang menyimpang pada sila yang saya bacakan tadi, di mana melakukan pembulian dengan mengolok-olokkan seseorang disabilitas. Kita tidak dalam video tadi ternyata tidak hanya dalam sisi negatif yang dapat kita pilih, namun sisi positif tentunya, yaitu di mana seorang ayah yang sayang pada anaknya, menghargai anaknya, dan rela berkorban kepada anaknya. Solusi dari kelompok kami telah kami diskusikan, ada beberapa poin. Yang pertama itu kita harus saling menghargai keadaan dan kekurangan. Yang kedua, menghargai setiap perbedaan. Yang ketiga, lebih mencintai dan menyayangi sesama. Yang keempat, lebih menerima pemberian dari Tuhan. Dan yang kelima, tidak mendengar omongan negatif dari faktor eksternal. Kesimpulan akan diberikan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami bahwa sebagai seseorang manusia kita harus saling menghargai semua orang dan menghargai setiap perbedaan karena perbedaan adalah bagian dari keragaman. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, apakah ada dari audiens yang ingin bertanya? Silakan, geser saja. Baik, saya Dr. Rahmat ingin bertanya kepada kelompok Anda. Apa yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya kasus pembulian tersebut? Terima kasih. Untuk menghindari kasus pembulian, saya akan menjawab. Untuk menghindari kasus pembulian seperti video tadi, kita dapat sebagai calon guru kita dapat memberikan edukasi tentang pentingnya kekeluargaan di dalam kelas. Sama seperti kelas kita, keluarganya sangat sangat erat, sangat saling sayang menyayang. Tidak hanya dari diri sendiri, tapi dari sekolah juga harus menyediakan yaitu bimbingan konseling. Contohnya yang menyediakan guru BK untuk tempat siswa itu curhat tentang bagaimana keadaan dia hari ini, sehingga dia merasa ada wadah lah untuk dia bercerita dan tidak memendam sendiri sehingga depresi. Sekian jawaban dari saya. Oke, silakan duduk semuanya. 2, 3, dan 4. Oke, sudah bisa merevisi semua. Di video yang tadi itu kira-kira ada nggak keterkaitan dengan materi karakter yang kita? Ada. Oke, semuanya sudah menjawab ada. Terus apa yang kira-kira nilai karakter yang buruk di video ini dan tidak boleh kita tiru sebagai individu yang baik? Ya, apalagi kira-kira apa? Tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Apalagi? Tidak menghargai orang tua. Tidak menghargai orang tua. Apalagi? Egois. Apalagi? Kira-kira? Oke, semuanya benar ya. Di sini tadi ada kelompok 1 yang presentasi anak kecil. Kalau kita lihat videonya, ini bukan anak kecil ya. Sudah? Atau kalau kita lihat dari pakaiannya atau dari SMP. SMP berarti bukan anak kecil atau anak-anak, sudah
masa remaja. Di mana masa remaja ini kalau berkaitan dengan psikologi perkembangan atau perkembangan serta didik, di sini pada masa psikologi perkembangan atau perkembangan serta didik, di sini masa puber kalau dalam psikologi. Atau kalau di dalam teori perkembangan adolescent. Kalau dalam Al-Quran dan hadis mengajarkan kita itu ada akil balik, atau akil balik itu dari anak-anak proses menuju ke remaja sudah ada perubahan. Contoh itu perubahannya yang perempuan mungkin sudah tahu ya, apa? Kalau yang laki-laki Ini bahasa Oke, jadi pada masa-masa ini jati diri dan sebagainya kita ingin terlihat, ingin diakui dan sebagainya. Jadi ada rasa malunya di sini. Sebenarnya kisahnya sangat miris ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang pertama permasalahannya itu ada pada tidak kodo dan koda. pada Tidak menerima ketentuan Allah. apa kira-kira? Sebenarnya kita kalau kita menerima dengan lapang dada, insya Allah tidak ada permasalahan. Kadang masalah kita tidak hanya masalah pada hidup, masalah kita semua di sini tidak menerima yang diperlakukan orang lain. Coba seandainya, coba andai kata, seandainya saya tidak sama, mungkin tidak terjadi. Akhirnya berandai-andai inilah yang akan membuat kita tidak menerima kode dan coda dari Sang Maha Kuasa dan tidak legowo kata orang Jawa. Ini ya permasalahan. Nah, sehingga dia tidak menerima, dia inginnya orang tuanya itu seperti orang tua yang lainnya, bisa berbicara, bisa mengerti, dan juga maaf dan kata ini dalam ekonominya meningkat, pinginnya kan kayak gitu semua. Cuman kan keadaan kalau semakin kita syukuri keadaannya, semakin Allah atau Tuhan kita memberikan jalan apa kita menambahkan rezeki. Tapi kalau misalnya kita tidak bersyukur, semakin kurang, semakin ya. Tapi kalau semakin kita syukuri, insya Allah semakin bertambah. Di sini di video ini pembelajaran bagi kita, tidak sedikit kita sebagai anak melupai orang tua ataupun tidak mengakui orang tua kita sendiri. Ini auzubillah min dzalik ya. Karena orang tua itu dia rela berkorban apa saja. Jangankan rumahnya, jangankan darahnya, nyawa pun dia korbankan untuk anaknya. Tapi kadang-kadang anak inilah yang tidak tahu diri atau tidak mempunyai nilai karakternya. Itu yang perlu dikuatkan, itu nilai karakter religius agama. Yang pertama, kita berikan nilai agama yang kuat apabila otak tidak bisa membetulkan hati, hatilah yang akan membetulkan otak. Yang kedua, fisikis itu mempengaruhi fisik kita, tapi fisik belum tentu mempengaruhi fisikis. Karena fisik kita sakit itu belum tentu fisikis kita sakit. Tapi kalau fisikis kita sakit mempengaruhi fisik kita. Fisikis itu yang diserangnya apa? Kejiwaan, mental. Misal, contoh nih, pada saat kita merasa kehilangan, itu bukan pada saat kita ada orang, tapi begitu orangnya nggak ada, itu merasa kita kehilangan. Contoh, yang kita disayang saya contohnya ya, kalau misalnya masih ada orang tua, pulang ke sini silakan berbakti, ya, jangan dilupakan. Karena apa? Sampai kita di sini juga jadi mahasiswa bisa berpakaian seperti kita sekarang, itu tidak terlepas dari orang tua kita. Kadang kalau orang tua kita dijadikan sepele karena dia tidak sekolah, karena pulangnya siang ataupun bajunya lusuh, terus diterik matahari, di kebun dan sebagainya, kotor. Kita siapa itu? Pak dia.
padahal itu orang tua kandung kita. Kita nggak mau menganggap dia orang tua karena malu. Padahal dia mati-matian dan pontang-panting dan supaya mencari uang demi kita, demi bisa kita mengelolahkan kehidupan kita lebih baik. Ya, selanjutnya banyak ya nilai-nilai karakter di dalam video itu tadi, di studi kasus video itu tadi, tidak hanya di keluarga tapi di sosial dan juga di sekolah. Di sekolahnya karena dia tidak terima tadi akhirnya dibully, mempunyai orang tua tuli, mempunyai orang tua muda dan sebagainya, akhirnya dijauhkan oleh teman-teman dan sebagainya tanpa dia tahu, lupa. Karena kita tidak lahir, kita tidak minta untuk lahirnya sempurna, tetapi kita dilahirkan di dunia ini dengan ciptaannya tidak ada manusia yang sempurna. Kita saja bentuknya aja sempurna. Mungkin dari kekurangan baik. Makanya orang yang kekurangan itu bukan kita lihat sebelah mata, dia cacat, tetapi setidaknya dia banyak kompetensi yang diberikan. Contohnya orang cacat tidak punya tangan, bisa melukis dengan luar biasa. Melalui apa? Mulutnya. Kita aja dengan tangan aja letter kok tidak bagus ya. Jadi kita akan menerima dan bisa mengerti kekurangan yang Allah berikan. Kita lihat di PKCKO atau pendidikan karakter cerdas. Ini nilai-nilai tadi ada Hayan ya, kelompok 4 ya, memberikan itu ada 8 B, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak mengakui dan memperlakukan manusia dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Karena apa? Kita sebagai ciptaannya saja kita harus saling menghargai. Apalagi orang lain, ini tergantung dengan kedua orang tua atau ayah kita. Ini ya, betul. Kalau kita lihat maju lagi itu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu pada poin 10 itu sudah ya, tidak mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Jangankan sama manusia, sesama orang tuanya saja bertingkah laku seperti itu, apalagi kita sama orang lain. Kata orang ini kan, sama orang tuanya saja dia tidak ada adab, apalagi dengan orang lain. Kalau orang tuanya tidak bisa dia percaya atau tidak bisa mengomongkan dengan yang baik-baik, bagaimana orang lain? Nah ini ya. Oke, yang selanjutnya itu pada poin 12, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi jangan sampai kita menyepelekan dengan fisiknya, jadi kita mengakui kita agak kelebihan, dia kekurangan, dan menyepelekan segala. Ini di poin karakter cerdas B bagian 9. Untuk yang selanjutnya tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang selanjutnya apalagi kira-kira coba kita koreksi sama-sama. Pada Persatuan Indonesia C itu ada nggak permasalahannya? Ada? Ya. Pada D itu kerakyatan yang dipimpin oleh Tuhan bijaksana penguasa perwakilan. Itu pada 26 nilai karakter ini tidak boleh memaksakan orang lain. Ini dia memaksakan. Saya pinginnya seperti ini, saya pinginnya begini, tapi berbeda yang realita yang dialami. Yang selanjutnya keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang poin E itu bisa pada 37 itu bisa kita lihat apa itu menjaga hak kita belajar. Hak anak apa kira-kira? Terima kasih sayang. Iya, terima kasih sayang. Betul. Kita perhatian, menerima pembelajaran dengan yang baik, bagus. Apalagi hak kita sebagai anak atau sebagai pelajar. Berbakti pada orang tua, Pak. Ya. Apalagi mendapatkan perhatian, kasih sayang, kenyamanan dan sebagainya. Kewajiban itu kewajiban kita belajar dengan baik, menyelesaikan dengan waktu sesingkat-singkatnya dan menjadikan kita berprestasi yang baik. Ya. Jadi untuk lokal di sini jangan lupa hak dan kewajibannya. Hak saya mendapatkan pendidikan, mendapatkan
pakaian yang baik, perlakuan yang baik, dan juga diakui di masyarakat, ada kehadiran kita dan sebagainya. Kewajiban kita apa? Sebagai orang anak kita tidak boleh membangkang dan melawan orang tua. Itu kata Allah dan kata Tuhan, apabila orang tuanya murka kepada anaknya, Allah tidak akan menurunkan hikmah ataupun barokah terhadap anaknya. Murka orang tua termasuk murkanya Allah atau Tuhan. Tapi ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Jadi kalau mau, Pak, saya mau nikah, itu aja kawin lari, jangan. Karena apa? Kalau orang tua tidak ridho, sampai ke ujung dunia pun saudara cari kebahagiaan tidak ada. Kata sahabat Nabi, ya Rasulullah, bagaimana untuk memuliakan orang tua saya? Saya ngendong orang tua saya dari Gurun Pasir ke tempat Mekah atau Madinah. Kata Rasulullah, itu tidak akan membalas satu pekiannya saja dalam melahirkan. Kenapa tidak akan terbalas? Dari Linggau kita gendong ibu kita untuk naik haji atau umroh ke Mekah atau ke Madinah, tidak akan membalas jasanya dalam satu teriakan dalam melahirkan. Jadi jangan, itu tidak ada, apalagi kita yang lain memberikan mobil mewah, rumah, tidak terbalas ya. Oke. Yang selanjutnya itu ada di sini yang terakhir, nilai-nilai yang tadi disebutkan oleh kelompok Bapak tadi. Ada yang bantong kok dua ya, ya, nilai jujur, cerdas, tangguh dan sebagainya, atau peduli. Nah disinilah yang anak tersebut jarang memiliki rasa peduli. Seharusnya dia bisa mengerti, bisa peduli dengan orang tuanya, dengan kondisi seperti itu, bisa menjadikan bakti kita kepada orang tua. Apabila kita baik terhadap orang tua kita, insya Allah kita ke depannya akan jalannya yang terbaik. Karena ridho orang tua, kedua orang tua, ternyata ridhonya Allah. Kaya orang tua, tak bukannya Allah. Ingat, dan sampai sekarang saudara ke kampus saja harus minta izin. Siti tak boleh pergi nak. Jangan, kita pergi. Siti tak boleh pergi. Siap mak? Mas besok, mana Siti? Lah pergi. Nah ini yang baik. Kalau kedua orang tuanya melarang, jangan lakukan. Pasti ada hikmah. Ya. Ada teman bapak tuh, jangan kau mancing anak ya. Iya, tak tahunya apa? Semalam-malam tak balik. Kenapa? Jalannya ditutupi oleh longsor. Untung tidak dia bersama longsor. Dia rasanya, ya. Oke, tuh. Kira-kira untuk merefleksikannya, kira-kira dari CP makalah kita ataupun materi kita ini, apa yang saudara dapatkan dan tujuan pembelajaran yang pada hari ini yang sudah dicapai oleh mahasiswa? Ada yang kita tahu? Tadi terakhir ada CP, CPMK, ya sudah disebutkan. Sekarang dalam review studi kasus ini tadi, kira-kira apa yang didapatkan oleh mahasiswa berkaitan dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan ini? Ya, apa? Apa kira-kira? Tujuan pembelajaran yang sudah dicapai pada hari ini, apa saja yang didapatkan pada hari ini? Namanya? Maaf Pak, sebelumnya Ainul Hafiz Fajriya izin menanggapi. Kami sebagai mahasiswa dan calon pendidik bisa mengerti nilai kepedulian dan mengaplikasikannya di lingkungan sekolah
sekolah maupun di lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat. Ya, bagus sekali ya. Kita ada lagi kira-kira apa saja yang kita dapatkan pada hari ini dari studi kasus itu tadi. Ya, silakan. Baik, saya Najira akan menjawab. Dari pembelajaran pada hari ini, saya mendapatkan lebih mendapatkan bagaimana cara untuk bersyukur pada setiap pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, baik itu kekurangan maupun kelebihan, dan kita harus dapat mengubah sebuah kekurangan kita menjadi sebuah keunikan untuk menghargai kekurangan tersebut. Ya. Kelebihan yang kita miliki. Bagus. Itu ayah, ada lagi? Kira-kira? Dan saya Ya. dari yang saya simpulkan bahwa sebagai mahasiswa kita dapat mengaplikasikan kita saling tenggang rasa dan saling mencintai terhadap sesama manusia dan tidak akan adanya semena-mena terhadap orang lain. Sekian, terima kasih. Apa lagi yang minta? Apa kira? Ya. Ya, baik. Sebelumnya saya Tasya Fitri di sini saya ingin menambah bahwa setiap orang itu tidak boleh saling membuli kekurangan satu sama lain dan saling menghargai satu sama lain. Baik, itu saja. Banyak nilai-nilai terdapat ya yang kita jadi hikmahnya, jadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita menjadikan contoh seperti tadi. Jadi tidak perlu kita contohkan ini contoh yang buruk ya. Jadi jangan dicontohkan dan jangan kita ikuti untuk depannya. Itu saja. Bagus semuanya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 kita beri upload ke bahan. Mungkin semester kita sudah berhasil ya, merefleksikan dengan baik dan sebagainya. Akhir kata kita sampai di sini. Minggu depan kita ketemu lagi insya Allah. Semoga ini dijadikan pembelajaran yang berharga dan menjadikan amal ibadah kita. Semoga kita ketemu lagi minggu depan, diberi kesehatan, melalui panjang umur. Amin ya Allah. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf terhadap lisan dan tulisan. Pada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.